warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal yawma 'idan wa sa'adatan lil muslimin, wa khatama bihi syahru ramadhan al-mubarak alladzi kutiba fihi siyam lil mu'minin, wa unzila fihi al-Qur'an hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina jahadu fi sabilihi haqqa jihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa litukminul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini jutaan umat Islam di berbagai belahan dunia tengah sama-sama bergembira mengumandangkan takbir, mengumandangkan tahmid dan tahlil sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergembira menyambut datangnya hari kemenangan. Namun ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah tidak menjadikan hari raya Idul Fitri kecuali dua tujuan yang agung. Tujuan Allah jadikan Idul Fitri yang pertama adalah agar manusia bersyukur dan bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan selama bulan Ramadan, yang mana pada bulan tersebut kita telah dimudahkan dalam melaksanakan ibadah puasa, kita dimudahkan mengamalkan salat malam, dimudahkan membaca Al-Quran, berangkat salat subuh ke masjid lebih awal, dan dimudahkan dalam amal soleh yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa litukminul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah engkau mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tujuan Allah jadikan hari raya Idul Fitri yang kedua adalah agar umat Islam merayakan hari kemenangan ini di pagi hari ini dengan rasa bahagia dan rasa senang, tetapi masih dalam batas-batas syariat Islam.
berpakaian sesuai syar'i, berakhlak karimah, dan tidak berlebihan di dalam menghamburkan harta. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa qaumin qad dhallu min qablu wa dhallu. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebih atau melampaui batas dengan cara tidak benar di dalam beragama, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat sebelum kamu, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Itulah dua tujuan mengapa Allah jadikan Idul Fitri untuk kita kaum muslimin di pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sungguh bulan Ramadan adalah musim yang sangat agung bagi kita untuk membiasakan diri dalam ketaatan dan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Akan tetapi sekarang Ramadan telah meninggalkan kita, dan ia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Tidak ada sedikit pun dari bulan Ramadan kecuali catatan amal yang akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti. Ibarat seorang pedagang yang telah menyelesaikan perniagaannya, dia akan menghitung berapa keuntungan, berapa kerugian yang ia dapatkan. Begitu pula dengan kita di pagi hari ini, kita sama-sama menyelesaikan rutinitas Ramadan kita yang kemarin. Ini sama-sama saatnya kita bermuhasabah, berintrospeksi diri, merenung apakah amalan kita di bulan Ramadan yang kita laksanakan kemarin diterima oleh Allah atau bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa diterima atau tidaknya amal kita di bulan Ramadan kemarin ditandai oleh amal soleh yang berkelanjutan. Ada suatu ungkapan yang disampaikan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Qur'anul Azim di tafsir surat An-Nail, diungkapkan juga oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Najm Al-Ma'arif, inna min sawabil hasanatil hasanata ba'daha wa inna min jazaa'i sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan amal kebaikan adalah adanya kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan amalan keburukan adalah keburukan selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga sangat disayangkan jika ada seorang muslim yang meninggalkan amal saleh setelah bulan Ramadan, seolah-olah mereka mengenal, seolah-olah mereka hanya mengingat Allah di bulan Ramadan. Setelah Ramadan mereka lupa kepada Allah. Setelah Ramadan mereka lupa akan ibadah, dan setelah Ramadan mereka lupa akan masjid. Sungguh kerugian yang besar jika amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa tidak diampuni, tapi ternyata tahun depan kita tidak bisa lagi berjumpa dengan Ramadan.
Kita tidak bisa lagi berjumpa dengan bulan yang penuh dengan berkah. Inilah yang membuat para ulama khawatir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebanyakan mereka para ulama selalu mengungkapkan rasa khawatir dan sedih saat berpisah dengan bulan Ramadan. Salah satunya Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kaifa la tajri lil mu'min ala qiratihi dumu' wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju'. Bagaimana mungkin air mata seorang mukmin tidak berlinang ketika berpisah dengan Ramadan, sementara dia tidak mengetahui tersisa dari umurnya apakah dirinya kembali akan bertemu dengan bulan Ramadan, atau setelah Syawal ini kembali ia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan lagi ketemu dengan bulan Ramadan. Oleh sebab itu, Ramadan kemarin harus bisa memberi perubahan pada diri kita masing-masing, perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan ke arah yang lebih baik, selalu istiqamah dalam beribadah dan tidak mengerjakan kemaksiatan selepas bulan Ramadan. Sungguh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada yang tahu dari kita apakah kita masih bertemu dengan Ramadan berikutnya. Sungguh juga kita tidak tahu apakah masih kita bisa bersujud, bisa rukuk, bisa menangis di malam-malam bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari di hari kemenangan ini kita buka lembaran baru, bersiap menghadapi tantangan baru yang akan hadir kembali di hadapan kita. Sebab belenggu-belenggu setan telah terlepas, membuat para pelaku maksiat kembali leluasa melancarkan godaan-godaannya. Jadilah muslim yang istiqomah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, khusus kepada ibu-ibu sekalian yang berada di hadapan kami, ketahuilah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Id, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat khusus kepada para wanita. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat ke arah jamaah wanita. Kemudian beliau menasihati dan mengingatkan wanita. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqna fa inna aktsarakunna khatabu jahannam." Wahai para wanita, wahai para ibu, ketahuilah Nabi SAW telah bersabda, hendaklah kalian para wanita bersedekah, hendaklah kalian para wanita bersedekah. Sesungguhnya kalian adalah mayoritas bahan bakar atau penghuni neraka jahanam. Mendengar nasihat Nabi SAW, salah seorang wanita berdiri dengan kedua pipinya kehitaman dan bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kenapa kami sebagai wanita lebih banyak menjadi calon penghuni neraka jahanam? Maka Nabi SAW bersabda, li'anna kunna tuksirna syakata wa takfurnal ashir. Karena kalian para wanita, karena kalian para ibu sering mengeluh dan banyak mengingkari kebaikan-kebaikan
yang dilakukan oleh suami kalian. Untuk itu buat para kalian, para wanita, para ibu, janganlah mengingkari kebaikan suami. Jangan pula mengeluh kepada suami, mengeluh keadaan ekonomi di hadapan suami. Sesungguhnya kehidupan dunia hanya sementara dan penuh dengan kesulitan. Ingatlah wahai ibu, suami kalian adalah surga atau neraka kalian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu jannatuki aw naruki." Sesungguhnya suamimu wahai ibu adalah surgamu dan nerakamu. Wahai ibu, apabila engkau mendapati suamimu ridho pada pagi hari ini, wahai ibu, apabila engkau mendapati suamimu tersenyum pada hari ini, apabila suamimu bergembira, berjabat tangan dan mencium keningmu pada pagi hari ini, dan ketika Allah melihat engkau sebagai istri yang sabar serta tabah di dalam menghadapi kehidupan dalam keluarga, maka sesungguhnya engkau wahai para ibu pada pagi hari ini telah membuka pintu surga selebar-lebarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah di hari kemenangan yang penuh dengan kebahagiaan ini kita buka kembali lembaran baru. Kita bersiap menghadapi tantangan baru. Ramadan telah berlalu dan tugas kita adalah mengisi amal-amal saleh, ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di dalam bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi shalihin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.